kita nggak sambil gini-gini. Jadi tangannya harus sebelah-sebelah. Ih, repot betul. Itu orang-orang yang bikin-bikin kayak gitu tuh demi apa ya? Kan kita pengen cuci tangan pakai sabun nih. Tapi dia harus sensornya atas. Kayak mana? Kayak gini. Kalian kayak kalau kita misalnya 2 tangan di bawah dia nggak jalan. Ya kan? Sensor gini, seret airnya cuma dikit. Nggak bisa banyak tuh. Kayaknya entahlah. Nggak ngerti maksud orang. Apakah mereka sebenarnya nggak mau menciptakan ada cuci tangan? Yang penting tangan udah kena air, udah sana pergi gitu. Nggak usah pakai cuci tangan terlalu bersih. Kita kan kalau cuci tangan kan pakai sabun sampai berbusa. Ya 20 detik lah gitu kan. Ini nggak bisa. Di kafe Batavia berangkat kering pulang. Aku pernah lagi. Aduh. Aku malu banget kalau aku ingat pengalaman hidupku kayak gitu. Aku sudah keramas ya kan. Tiba-tiba aku ada di suatu tempat kayak waktu itu. Oh iya, waktu itu kan masuk ke sebuah penginapan ya kan. Jadi aku tuh nggak tahu cara showernya. Showernya tuh ada banyak tekan pilihan gitu, yang tuasnya banyak. Maksudku aku mau cuci kaki. Kalian tahu, aku udah keramas, rambutku tuh udah badai. Tahu-tahu malah yang kesembur kepala aku jadi keramas. Nggak ada niat keramas. Kemana keramas sama basah sama baju-bajunya. Malu banget kalian bayangin itu. Lalu ditanya, kok kamu basah banget? Susah dijelas, nggak usah nanya bisa nggak? Kita tuh udah malu ya. Kita tuh udah malu dengan kesembur air. Baju udah basah. Dengan nih orang datang nyamperin tuh, makin ya, harusnya nggak usah ditanya bisa nggak? Kita sudah cukup malu dengan kejadian itu. Itu 1 kali aja sih Kis pernah. Habis itu aku lebih hati-hati. Jadi aku lebih pinter. Setelah pernah kejadian itu yang aku udah rambut badai, nggak ada niat, aku cuma mau cuci kaki, ternyata kepala aku yang kena siram itu. Nggak lagi gue main tempat orang kaya. Sebenarnya tuh minimal kita harusnya jangan malu nanya loh sebenarnya Kak. Cuman kita tuh kadang kita tuh punya rasa sungkan untuk bertanya kan. Kayak seolah-olah kita bisa. Sebenarnya tempat orang kaya tuh nggak salah Kak menurut Kis. Kita mestinya belajar. Kesalahan Kis yang dulu adalah yang pertama Kis kurang memperhatikan betul. Kayak harusnya belajar dulu sama orang di depan misalnya. Yang kedua, kalau cuma adanya kita, ya kita harus cari siapa yang harus kita tanya dulu. Jangan asal. Kita tuh kadang sok pinter. Kayak Kis tuh kadang-kadang, ya memang kadang memang sok pinter. Kayak sok tahu gitu. Kayak tuasnya semua aku buka aja, kayak keren gitu. Berasa oke aja. Tanya pegawai cuma masalah kloset. Waktu itu aku nanya. Aku pernah masuk ke dalam sebuah toilet, aku boker. Mohon maaf ya, agak-agak ini. Aku nggak tahu cara ngeflush. Sudah terlanjur, kalian bayangin dulu gimana? Itu di Bali, woy. Kita panggil, telepon, nelfon demi flush doang. Karena udah keterlanjur kepayang basah. Aduh, sebelum ke tempat asing harus nyari info dulu Kak. Nah Kis tuh jarang cari info dulu. Biasanya tuh orangnya memang random, kayak tap kembang kuncup gitu. Jadi pas sampai sana tuh suka terkejut. Diam deh Kakak Frisa, malu. Soalnya memang benar. Jadi aku panggil orang itu, ternyata bukan salahku memang. Dibilang sama orang yang itu juga, oh katanya emang ininya lagi bermasalah gitu. Berarti salah kita berarti kan. Intinya minimal jangan dari salah kita dah. Kata dia, oh memang ininya bermasalah, itu perlu saya perbaiki dulu katanya. Iya. Setidaknya kan nggak terlalu malu-malui. Iya dong. Iyalah, kata orangnya kok ya nggak terlalu malu-malu. Soalnya kata orangnya memang itu lagi bermasalah aja. Jadi bukan salah kita. Kadang-kadang kita benar juga walaupun kita sok tahu. Ke tempat orang kaya itu memang bener-bener, ibarat nih ya contoh ya menurut Kis sih.
Gini Kak, orang yang kaya banget, kalau diajak ke tempat orang yang susah banget, dia pasti banyak hal bingung kan. Ya sama kalau kita nggak terbiasa ke tempat yang sangat mewah, ketika kita ke tempat yang sangat mewah, bukan yang sederhana yang biasa ya. Kalau yang biasa-biasa aja kita pasti sudah tahu lah gitu ya. Maksudnya yang benar-benar mewah gitu. Otomatis kita perlu belajar, perlu beradaptasi. Sama kayak orang yang biasa wah dia selalu canggih. Iya dia pasti kaget juga. Misalnya dia dibawa ke jamban gitu kan. Pasti dia takut ini apa nggak larut jamban ke bawah arus. Ya kan jamban tuh kan kayak kayu-kayu yang ngapung di atas sungai. Terus kita di sana gitu. Bayangin. Iya, kalau dulu sih insecure banget Kak Dimas. Kalau boleh jujur itu memang betul ketika kita baru pertama kali dan baru ya beradaptasi 1-2 tahun lah Kis dulu. Ingat banget aku 1-2 tahun itu momen yang sangat tidak nyaman, memalukan. Banyak hal yang random terjadi dalam hidupku. Tapi setelah itu aku belajar untuk jadi wanita yang lebih percaya diri supaya apa? Supaya kita ke depan bisa lebih nyaman. Jadi nggak perlu terlalu malu lagi. Walaupun kita akan tetap masih terus belajar kan, karena di dunia ini akan selalu ada hal baru itu pasti. Cuman setidaknya nih mental kita tuh udah kebentuk karena kita sudah beberapa kali nggak kehitung kali ya udah menghadapi hal-hal yang banyak memalukan itu. Banyak. Masalah cara pakai sumpit lah, garpu jatuh lah, cara potong daging pakai pisau, terus tuas kamar mandi yang terlalu banyak, sensor cuci dan keringkan tangan, flusnya yang gak jelas. Iya banyak Kak, bener, iya kita bisa karena biasa. Jadi gini, jujur aja dari dalam lubuk hati Kis yang paling dalam adalah aku tuh punya keinginan yang sangat besar sebenarnya ingin belajar. Tapi terkadang kayak hati kecil tuh berbisik gini, udahlah kamu gak usah neko-neko. Yang penting kamu bisa makan, makan enak, tidur nyenyak gitu. Gak usah terlalu penasaran lagi dengan hal-hal kemewahan duniawi yang gak ada habisnya. Bener gitu loh, serius. Pakai serbet, iya Kis diajarin dulu pakai serbet itu, gak tahu caranya. Nggak tahu, malah untuk langsung lap tangan lagi. Habis ku cuci tangan. Malu betul aku, mana serbetnya warna putih. Ada-ada aja orang-orang ribet. Beneran deh, ternyata kan disimpan di sini kan. Di sini kan kalau kita cewek. Di sini. Aku nggak ada kepikiran ke sana waktu itu. Aku habis dari toilet cuci tangan, kataku daripada aku pakai tisuku, kulap lah pakai serbet tuh, jadi basah kan serbetnya. Oh nggak nanya, ya kan kulihat serbet, namanya serbet untuk lap tangan kan. Ternyata nggak kayak gitu, nanti tunggu selesai makan baru boleh kali ya. Nggak paham juga aku apa gunanya itu. Kulihat orang-orang disimpan di atas sininya, yang cewek-cewek, ya kan. Kebimbangan kita menjadi nggak maju. Iya ya, mungkin karena aku capek kali ya, aku malu, kebanyakan malu banget kali ya sama kejadian itu. Jadi aku pengen mundur kayak tolong. Dikasih Equil, aku kira alkohol. Anjay, itu karena ijo botol. Sama lagi. Aduh, padahal itu air putih. Ya Allah, ya Allah. Aduh, tolong. Kupikir cuma aku, berarti sama ya Kak. Kakak cewek apa cowok sih? Terus tahu nggak Kak? Iya, tahu nggak? Aku tuh langsung ngeliat di menu kan. Pertama kalinya waktu 7 tahun yang lalu. Itu pertama kalinya aku tahu harga Equil itu. Jadi beda resto biasanya beda kan. Terus dibilang sama yang orang yang ngajakin Kis nih, katanya gini, di sini termasuk harganya yang terjangkau kata dia kan. Kulihat nih harga